berjumpa denganmu, agar aku dapat berjumpa denganmu. Waduh, luar biasa ya suaranya. Sampai kering. Sampai kering. Udah lama nggak nyanyi. Yuk kita ngobrol-ngobrol di sini, Saya Tante. boleh minum dulu ya? Oh, boleh. Ini Apa sih yang kering nggak buat banget Tante? rasanya. Tapi suaranya luar biasa loh, Tante. Dari dulu sampai sekarang tuh nggak berubah ya. Masa sih? Hah? Dulu tuh sempet ini ya, Tante ya, menjadi apa backing vokal terbaik ya, tahun berapa tuh, Tante? Ya, vokal grup. Waduh, itu kita sebenarnya dari band bocah, tapi ya sampai sekitar tahun 70-an lah. Tahun 70-an. Aduh, maaf ya Tante, aku belum lahir saat itu. Jadi aku mendengar kabarnya saja. Ya, sama saudara-saudara saya. Oh banyak. gitu ya. Terus Gitu. sekarang sering-sering nyanyi nggak? Saya semenjak saya menikah saya nggak pernah menyanyi, baru tadi loh itu buat kamu. Aduh, terima kasih Tante, aku tersanjung Ya, banget. tapi saudara-saudara saya masih nyanyi. Oh gitu ya. Ya. Tante mau gabung di sini atau? Nanti saya minum kopi Oh dulu gitu ya. Nanti ditunggu ya sama Oke, Yulia di sini ya Tante. oke, ya. Aduh, pemirsa apa kabar? Seneng banget nih bisa ketemu lagi dengan pemirsa di rumah. Dan apa kabar nih Pak Hasan dan juga Dokter Niko? Baik. Tadi ngobrol-ngobrol ke sana, aku nyapa pemirsa dulu ya. Kasihan pemirsanya belum disapa. Ya, apa kabar pemirsa di rumah? Senang rasanya saya Yulia Rahman Aditya kembali menyapa Anda di rumah di program kesehatan dari Poliklinik GR Setra dan Laboratorium Avicenna dalam acara Cafe Sehat, tempat di mana orang berkumpul untuk mencari solusi kesehatan. Aduh, setiap hari itu makin seger aja gitu. Kayak jeruk gitu loh, seger. Gitu ya. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang kanker paru-paru ya. Ntar kita akan ngobrol dulu nih, tapi setelah ini kita akan lihat dulu tayangan yang berikut ini. Kanker paru itu ada satu mesh ya di paru-paru, ada satu onggokan yang semestinya tidak ada, jadi dan berbahaya. Itu namanya ya disebut kanker paru-paru. Tapi kalau memang bisa diobati secara canon medicine Indonesia itu yaitu tanpa operasi dan tanpa kemoterapi ya sangat baik ya, karena kemoterapi itu juga efeknya kan tidak bagus ya. Jadi bukan hanya mematikan sel kanker, dia juga mematikan sel-sel bagus dari kita yang lain gitu. Jadi kalau GR Setra bisa memang menembus satu metode baru, ya kita harus bersyukur ya. Laboratorium Avicenna merupakan salah satu divisi dari 3 divisi yang ada di GR Setra. Laboratorium sendiri merupakan fasilitas penunjang kesehatan yang berguna untuk menegakkan diagnosis, melakukan pemantauan pengobatan, dan mendapatkan keterangan tentang pasien terkini. Laboratorium biasanya melakukan pemeriksaan dari sampel darah, urin, maupun cairan tubuh lainnya. Laboratorium Klinik Avicenna melakukan pemeriksaan laboratorium didukung dengan peralatan laboratorium yang canggih, tenaga yang profesional, dan quality control atau pemantauan mutu yang teratur dengan pengawasan seorang dokter spesialis patologi klinik. Laboratorium Klinik Avicenna melayani pemeriksaan dari semua kalangan, baik dari pasien GR Setra, Divisi Medis Timur dan Barat, rujukan dokter lainnya, maupun masyarakat umum yang memerlukan pemeriksaan laboratorium. Saya, Dr. Susanti, spesialis patologi klinik. Kalau kita bicara masalah kanker paru-paru gitu ya, itu pasti kita berpikir tentang apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Biasanya itu adalah merokok gitu ya. Nah, tapi sekarang mau tanya dulu sih sebenarnya gejala dari kanker paru-paru itu sendiri seperti apa sih sebenarnya? Oke, gejala kanker paru-paru itu mirip-mirip sama TBC ya. Dari mulai batuknya juga mengeluarkan dahak berdarah ya, lalu sesak nafas, lalu dia merasakan sakit dada karena adanya kanker di dalam paru-parunya. Di dalam paru-parunya itu. Lalu penurunan berat badan ya. Dan penurunan berat badan itu signifikan ya, maksudnya yang drop. Signifikan karena ada perdarahan terus kan kanker dari si kankernya. Usia berapa sih yang sering terkena penyakit kanker paru-paru ini? Jadi ini sebenarnya kalau faktor gen tidak terlalu memandang usia, tapi yang sudah kita tangani untuk di GR Setra rata-rata usia 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas ya? Khususnya bagi pria yang banyak merokok ya. Oh, ini sangat-sangat khusus sekali.
Dan perempuan permasalahan juga sekarang banyak loh yang merokok. sama prinsipnya. Karena kandungan zat yang di dalam rokok itu sangat banyak yang akan merubah sistem atau merubah DNA yang sehat tadi berubah menjadi yang sebaliknya. Nah, selain rokok ya, rokok memang kita secara umum kita tahu kalau rokok itu salah satu penyebab dari kanker paru-paru. Tapi apakah kayak macam polusi udara gitu, terus udah gitu atau yang lainnya gitu itu bisa juga nggak sih? Atau faktor keturunan? Keturunan itu sekitar 60% bisa. 60%. Tapi kalau polusi kecil kemungkinan. Kalau radiasi yang sifatnya langsung maupun tidak itu besar kemungkinan ada. Nah, itu untuk mengatasinya sendiri bagaimana tuh? Mungkin Dokter Niko lebih. Kalau dari sisi medis ya, sisi medis kita cari tahu dulu nih penyebabnya apa. Ya, memang kalau memang karena rokok ya harus diberhentikan dulu rokoknya gitu. Nah, lalu kedepannya kita bisa ada beberapa pilihan nih, pilihan terapi dari mulai operasi ya. Operasi itu tergantung staging. Jadi staging 1 dan 2 itu bisa dengan operasi. Tapi apabila sudah stagingan di atas 2 ya 3 dan lain sebagainya itu sudah tidak bisa lagi. Pilihannya hanya kemoterapi atau radioterapi. Nah, Yulia, iya Tante. boleh ikut ngobrol? Oh iya, silahkan, sudah selesai. Ini Pak Hasan dan ini juga Dokter Niko. Tadi belum sempat dikenalin Iya, ya. tadi saya sempat dengar itu mengenai Persia itu formulanya hanya cukup formula itu atau ada tahapan-tahapan lainnya? Pasti ada. Ada Bu. Ya. Pertama sekali tahapan sistem terapinya atau sistem pengobatannya, kita bangun dulu semangat si pasien. Jadikan dulu dokter terbaik adalah tubuhnya sendiri. Dengan semangat tadi terbangun, tentu daya imunnya juga pasti naik. Otomatis ya. Otomatis. Kalau tidak semangatnya turun, asam lambung juga naik. Oh iya. Bahan obat apapun yang paling bagus tetap aja rusak dengan asam lambung yang seperti itu maksudnya. Terus kita lihat lagi diagnosa yang terakhir. Sejauh apa nih tingkat imunnya dan kekuatan tubuh yang lain ya. Diagnosa itu apa aja, Pak? Nah, maksudnya kita akan bicara lebih dalam lagi nih ya, Ya. Tante, Pak Hasan dan Dokter Niko. Kita kasih kesempatan dulu untuk yang lewat berikut ini sebentar ya. Pemirsa jangan kemana-mana setelah yang satu ini. udah pengobatan TBC 3 minggu, memang dia sempat kolaps banget. Oh, justru gitu. setelah pengobatan itu ya? Karena mungkin terlalu keras kan. Itu kan keras kan, setiap hari dapat suntik dan obatnya banyak. Di 2006 saya putuskan untuk saya berhentiin. Pada penanganan ribuan pasien kami dengan kasus kanker paru ataupun kanker paru-paru, penyebab utamanya adalah faktor genetik, diperparah lagi dengan kebiasaan buruk yaitu merokok dan minum alkohol yang berlebih. Di sini Anda bisa melihat bahan ini kami gunakan untuk memutus inti sel, baik dalam posisi metastase ataupun menyelesaikan inti DNA sebagai perubah atau inti dari kanker tersebut. Dalam proses pembuatan obat, bisa kita berikan kepada pasien berbentuk cair atau biasa kami sebut sebagai bubur. Walaupun bubur tersebut banyak campuran, tentu semuanya dengan dosis yang tepat sesuai dengan perhitungan diagnosa per pasien. Demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk kanker paru dari JR Setra Canine Medicine Indonesia. Nah, Tante, mungkin Tante bisa bercerita kembali kepada kita di sini pengalaman pada saat almarhum Om Krisye mengidap penyakit kanker paru-paru. Ya, kalau Mas Krisye itu awalnya di setahun pertama itu dia punya keluhan itu di tulang belakang. Jadi dia sama sekali nggak ada keluhan di paru-paru ya. Jadi dia sempat drop, lalu masuk rumah sakit. Tapi waktu itu sesudah dirawat di rumah sakit, baru dia di ronsen semua. Memang ada spot, ada mesh kecil
Yang mana tapi mereka mengatakan itu TBC awalnya. Awalnya. Jadi dia pernah mendapat pengobatan TBC selama 3 minggu. Sesudah pengobatan TBC 3 minggu, memang dia sempat kolaps banget. Oh, justru gitu. setelah pengobatan itu ya. Karena mungkin terlalu keras kan. Itu kan keras kan, setiap hari dapat suntik dan obatnya banyak. Lalu dia kolaps. Nah, habis itu baru kita memang bawa dia ke Singapura. Nah, di Singapura itu dia terdiagnosa kanker. Pada Jadi- saat itu apa yang Tante rasakan ketika terdiagnosa bahwa Om Krisya memang positif terkena kanker paru-paru? Ya, jadi dia memang mungkin kalau Krisya agak special case-nya karena dia terdiagnosa dan sudah di terminal stage. Saat itu dia mau nggak mau harus dapat kemo. Jadi dia harus dibom oleh kemo. Dia dari terdiagnosa kanker Juli 2005 sampai dengan Februari 2006 dia menjalani pengobatan yang di Singapura itu. Tapi di 2006 saya putuskan untuk saya berhentiin. Karena akhirnya terlalu banyak yang kena kan, efeknya ya. sel-sel lainnya gitu, banyak sekali yang kena dan toh dia kan kankernya juga naik lagi gitu. Jadi saya pakai jalan lain. Oh gitu. Dan kalau metode dari Poliklinik GR Setra sendiri bagaimana dengan yang tadi pengalaman diceritakan oleh Tante Yanti? Saya coba dulu bahas mengenai pengalaman Tante Yanti. Sebenarnya dalam pemeriksaan rutin berpacunya obat yang diberikan oleh tim medis dengan hasil laboratorium itu bisa dipantau sebenarnya. Sekali seminggu bisa kita pantau. Seperti di laboratorium yang dikembangkan oleh Dr. Niko, khusus Avicenna Laboratory yang ada di GR Setra, itu imunologi kita memantau terus. Alat kita punya, itu didatangkan dari Eropa langsung. Oh, oke. Jadi parameter-parameter tumor marker si pasien ini terus dipantau. Nah, begitu juga chemistry, kekuatan kimia tubuh si pasien terus dipantau terus. Makanya alat yang 2 ini dan begitu juga alat yang 4 dimensi untuk langsung kita lihat ya bentuk sel, perubahan sel. Karena yang terkena kanker ini rapuh sekali. Nah, kita nggak bisa menentukan ini kanker paru-paru untuk almarhum. Iya. Kenapa? Mungkin saja metastase ke paru dari awalnya Dari- lain. belakang. Bisa jadi. Banyak faktor ya. Apakah ini metastase? Dan apakah terjadi kanker ini akibat infeksi atau akibat perubahan gen dari keturunan? Ini nggak sama. Perhitungannya juga jauh beda. Ya kalau Krisya sih terus terang sih saya akui ya pola hidupnya memang dari zaman dulu dia perokok. Rokok berat ya Perokok Tante ya. berat. Lalu dia ya berpuluh tahun sebagai penyanyi rekaman, hidupnya kan di dalam studio yang tertutup Iya. dan merokok dalam AC. Dan itu kan bisa berjam-jam kalau dia sudah rekaman. Nah, itu memang ya jelas itu Sirkulasi udara tidak baik nggak ya. bagus. Dan Pelajaran buat yang perokok-perokok itu. Betul. Iya. jadi Iya itu dong. Dan memang merokok di dalam ruangan ber-AC itu memang tidak bagus kan? Merokok itu tidak bagus. Nah, itu Apalagi di jawabannya. ruangan ber-AC gitu Iya, kan iya. ya. Karena tahu nggak ya dan Tante Yanti bahwa di dalam sebuah rokok itu terdapat 4.000 bahan kimia dan 250 zat karsinogenik. Oh, Gitu. Tapi yang menghidupkannya sendiri itu apa sih sebenarnya? Misalkan nih ya, kan kayak Krisya, saya sebagai orang awam melihatnya karena pengobatan TBC-nya, lalu imun dia turun, Sebenarnya yang muncullah membangkitkan kankernya. selnya itu kan zat karsinogeniknya. Tapi yang membuat kondisi membaik, sel kanker tidak berkembang lagi, mungkin sama dengan prinsip dari medis Persia juga, bahwa daya tahan tubuh itu membuat si sel kanker sulit untuk berkembang. Karena ternyata dia at the end, dia tidak ada sesudah spektrum itu tadi di kultur, dia tidak ada TB. Dan tampaknya kita akan membahasnya lebih dalam lagi nih dengan Pak Hasan dan Dr. Niko. Karena memang sangat luar biasa sekali pengalaman dari Tante Yanti dan pelajaran juga mungkin buat pemirsa di rumah. Tapi kita stop dulu sebentar ya, karena kita akan kasih kesempatan dulu untuk yang satu ini. Krisya terdiagnosanya itu Juli 2005 ya. Ya dia meninggal Maret 2007. Jadi buat saya alhamdulillah sih cukup panjang ya. Cuman sayang ya,
Waktu itu saya belum dengar GR Setranya Pak Hasan. Halo pemirsa semua, senang sekali saya Dr. Madana dapat berjumpa dengan Anda semua. Keluarga merupakan motivasi terbaik untuk dapat sembuh dari berbagai jenis penyakit. Bu, yang Ibu rasakan apa setelah menjalani pengobatan di GR Setra? Hasilnya sih kalau yang 6 bulan pertama juga bagus, yang kemarin Januari terakhir saya kontrol juga hasilnya juga bagus, bersih. Tidak ada, sampai saat ini tidak ada penyebaran ke organ yang lain. Itu yang saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Yang saya telaten ke GR Setra, alhamdulillah ada hasilnya gitu. Terima kasih sama GR Setra selama merawat saya, dimana banyak perubahan-perubahan dari penyakit saya. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa menurun ya, bisa sembuh. Alhamdulillah pengobatannya udah dinyatakan selesai, tinggal ini pola-pola yang sudah terbentuk yang kemarin itu diteruskan lagi. Maka nggak usah ragu lagi, silakan yang menderita kanker silakan ke GR Setra. Saya sudah membuktikannya dan sudah dinyatakan sembuh. Buat pemirsa yang nonton ya, seandainya punya keluarga atau orang tua yang kena kanker atau penyakit yang lain, datang aja ke GR Setra gitu. Insya Allah pengobatannya bagus banget. Tadi Tante sempat bercerita tentang merawat Om Krisye ya pada saat itu gitu. Kalau boleh tahu itu tahun berapa ya Tante ya? Krisye terdiagnosanya itu Juli 2005 ya. Ya dia meninggal Maret 2007. Jadi buat saya alhamdulillah sih cukup panjang ya. Cuman sayang ya, waktu itu saya belum dengar GR Setranya Pak Hasan. Itu ada, itu tahun berapa sih Pak? Sebenarnya udah ada belum ya saat itu ya? Kalau saya udah tahu kan saya bisa langsung ya ke Bandung. Bisa cerita nggak Pak tentang GR Setranya? Ya, bukan GR Setranya Pak Hasan, GR Setranya semua. Oh gitu ya? Ya semua ya. Jadi kalau pada tahun itu formula kita belum selesai, tapi GR Setra sudah berdiri. Nah, jadi baru 2 tahun kita selesaikan sistem formulasi. Apa sih formulasi? Apa sih bahan obat yang digunakan oleh GR Setra sendiri? Semuanya berbasic dari The Books of Canon Medicine atau Al-Canon via Tapes yang dikarang oleh Dr. Ibnu Sina. Ada yang dari serangga, hewani, mineral, air, dan lain-lain. Harus sesuai dengan standar buku tersebut. Bagaimana supaya jadi obat? Seperti itu ya. Ada melalui penguburan katalis dengan penguburan kedalaman sekian meter. Kenapa mesti dikubur Pak? Karena bahan ini kalau langsung digunakan bisa jadi racun. Bagaimana supaya menjadi obat? Dia membutuhkan kestabilan. Apakah bisa kita robah struktur kimia organiknya? Nggak bisa. Hanya alam yang bisa membuat itu, jadi merubah itu. Ada sambungnya sama gravitasi dan lain-lain. Iya, pasti ada. Nah, begitulah bumi ini bisa merubah strukturnya. Itu khusus buat kanker? Khusus untuk cancer. Khusus untuk cancer ya? Jadi dia istilahnya, maaf ya, tapi kalau kemo itu kan memang mematikan, tapi sel kita yang lain kan ikut. Kalau formula Bapak ini memang dia tuju khusus si sel kanker itu? Ya, jadi sifat formula ini untuk memutus inti sel kanker. Dengan syarat daya imun si pasien sudah terbangun. Harus mampu mencapai 80% di waktu sehatnya. Pada saat itu ya. Iya, barulah kita bisa menembakkan formula ini. Dan sesuai dengan dosis kebutuhan tubuh pasien. Nggak bisa langsung 2 minggu langsung dihabisin. Bukan sehat yang kita dapat. Iya, betul. Masalah baru yang kita temuin. Tapi kembali ke pertanyaan saya tadi Pak Hasan, itu kan formula khusus buat si sel kanker. Ya. Dari mana? Memang dia tahu gitu. Istilahnya kalau kemo tadi matiin semua, ini kan si formula tidak mematikan sel-sel yang lain kan, hanya si selnya, si kankernya. Oh, bagaimana obatnya bekerja? Bagaimana obatnya bekerja? Sistem obat ini bekerja dari sistem frekuensi. Setiap tubuh punya frekuensi.
setiap sel punya frekuensi. Buktinya ada RMA perhitungannya. Jadi pada saat itu diperiksa dulu kan, periksa dulu sampai ketahuan bahwa frekuensinya itu setiap orang kan beda-beda ya. Ada perhitungannya. Perhitungannya. Kalau alat yang menentukan inti sel DNA dengan frekuensi sekian, belum. Imunologi secanggih yang sekarang yang kita pakai, mungkin Dokter Niko juga sudah mengetahui dan sudah bisa menggunakan imunologi itu, belum bisa mendeteksi inti sel DNA memberikan radio messenger acid dengan sekian frekuensi, itu belum bisa. Dengan perhitungan Alkanon via TIBS, digabung dengan anatomi sehat dan tidak sehat, di saat sehatnya seperti apa, tidak sehatnya hari ini seperti apa, digabung barulah bisa kita menyelesaikan satu persatu, dan sangat rumit, Bu. Nggak segampang ngomong. Iya, betul. Kenapa ya kanker paru? Gampang sekali ya. Iya. Tapi tetap prosesnya ya sangat rumit ya. Nah kalau gitu bisa dikasih tahu dong alamatnya di mana kan? Karena mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu alamat GR Setra itu di mana. Kalau pemirsa di rumah ingin datang ke GR Setra, datang saja ke Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Dago, Bandung. Teleponnya 022 253 1000. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Niko, Pak Hasan, dan juga Tante Yanti. Ini pasti bermanfaat banget untuk kita semua. Dan pemirsa di rumah sampai di sini dulu, 30 menit sudah kebersamaan kita. Tetap saksikan Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Saya Yula Rahman Aditya, sampai jumpa. Tante, nyanyi lagi dong. Tepuk tangan dulu deh buat Tante Yanti, aduh. Saya ambil minum dulu ya. Oh, manakala mentari tua lelah berpijar. Oh, manakala bulanan genit enggan tersenyum, berkerut-kerut tiada berseri, tersendat-sendat